Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan ujian sekolah. Salah satu aturan mewajibkan adanya portofolio siswa sesuai mata pelajaran sebagai indikator penilaian ujian sekolah. Adanya aturan baru ini dianggap menjadi beban baru siswa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 menyebutkan penyelenggaraan ujian sekolah berbasis nasional atau USBN 2020 diganti menjadi ujian sekolah. Dalam Permendikbud itu disebutkan ada 3 pilihan pelaksanaan ujian sekolah yang dapat diterapkan oleh pihak sekolah, yaitu ujian portofolio, ujian tertulis, ujian praktek, dan kegiatan lainnya. Menindaklanjuti adanya Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kemudian mengeluarkan surat edaran yang isinya mengatur tentang pelaksanaan ujian sekolah tingkat SMA dan sederajat di Jawa Barat. Dalam surat tersebut terdapat 3 alternatif penilaian. Pertama, ujian portofolio, penugasan, dan ujian tulis. Kedua, portofolio, penugasan, dan ujian praktik. Dan ketiga, portofolio, penugasan, ujian praktik, dan ujian tulis. Ketiga alternatif penilaian ini digunakan sekolah untuk menentukan kelulusan ujian sekolah. Adanya aturan ini membuat sejumlah siswa kelas 12 di Bandung mengaku kewalahan. Selain karena aturan baru terkait sekolah, waktu pelaksanaan ujian yang berdekatan dengan persiapan ujian nasional dan persiapan tes masuk perguruan tinggi menjadi keluhan peserta didik. Menurut saya sih ini agak mendadak juga ya, karena kurang lebih sebulan yang lalu kita baru dikasih tahu bakal ada portofolio sama penugasan. Kalau buat saya sendiri sih cukup berat juga ya, karena jadi susah juga bagi fokus buat kayak kita juga kan harus ujian nasional, harus ujian sekolah gitu untuk kayak belajar. Yang saya rasakan memberatkan diri saya sendiri, apalagi kan UTBK juga sekarang cuman 1 kali, terus dipercepat juga kan. Ya paling pinter-pinter ngatur waktu. Beratnya tuh kayak karena ada les juga, terus juga harus ngerjain portofolio, terus dilengkapin ujian praktek juga. Dan itu tuh waktunya saling berdekatan. Pihak sekolah mengaku hanya mengikuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan ujian sekolah dengan 3 alternatif penilaian. Meskipun di dalam peraturan menteri tidak menyebutkan harus melaksanakan ketiga jenis ujian tersebut, namun hanya memilih salah satu dari opsi yang diberikan. Begitu keluar surat edaran itu, pihak SMA Negeri 9 Bandung langsung rapat dengan guru-guru di SMA Negeri 9 Bandung. Kita menyusun prosedur operasional standar ujian sekolah dengan mengacu ke surat edaran itu. Terakhir ini kita dapat kabar bahwa sebenarnya ujian penilaiannya itu tidak seperti itu. Diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Jadi sekolah bisa menentukan apakah portofolio saja atau portofolio dengan tes tulis atau yang lain. Jadi kelihatan di sini ada gagal tafsir dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyatakan surat edaran yang dikeluarkan tersebut sebagai bentuk penjabaran dari Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 agar dapat dipahami dengan jelas. Justru menurutnya aturan baru ini lebih fleksibel dan tidak membebani para siswa. Sebab para sekolah diberi keleluasan menggelar ujian kelulusan sendiri, termasuk strategi penilaian yang dilakukan pada siswa lebih variatif dan komprehensif. Selama ini 75% soal USBN dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi, sedangkan 25% dibuat Badan Standar Nasional Pendidikan. Persoalannya memang kemarin itu datangnya seolah-olah seperti mendadak. Jadi sebetulnya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, penilaian-penilaian dari semester 1 sampai semester 5 itu sebetulnya bisa diangkat. Misalnya nilai-nilai terbaiknya itu bisa dipakai sebetulnya, bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu mungkin ini juga kesiapan sebetulnya dari sekolah ini. Sebetulnya kan kalau ujian sekolah itu semuanya diserahkan kepada sekolah. Kemudian ada panitia sekolah, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum begitu ya. Jadi ini adalah mereka yang menentukan itu semua begitu. Jadi tinggal sebetulnya mengatur strategi saja daripada tim yang melaksanakan ujian sekolah itu. Pengamat pendidikan Iwan Hermawan menilai adanya Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 memiliki niat untuk memerdekakan sekolah.
dengan cara memberikan kewenangan penuh pada sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Namun, penerapan Permen dalam peserta didik tahun 2020 ini dianggap tidak tepat karena minimnya persiapan dari para siswa yang melaksanakan ujian. Jika ini dilaksanakan tahun sekarang, nah ini jadi akan persoalan bagi anak-anak karena hanya waktu 1 bulan anak harus menentukan pilihan untuk bentuk ujian itu 4 dari yang ditawarkan. Kalau Jawa Barat itu mengeluarkan edaran itu 3 dari 4 itu, ini sangat berat dirasakan. Walaupun ada klarifikasi dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat itu kan bentuknya semacam tawaran kepada sekolah gitu 3. Tapi harapan kami ya karena berdasarkan Permendikbud itu sekolah diberi kemerdekaan untuk menentukan ya bagaimana kebijakan kepala sekolah. Itu kan hanya himbauan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan gitu 3 dari 4 itu. Tapi pelaksanaannya toh kelulusan ditentukan oleh pihak sekolah gitu. Dengan diberlakukannya Permendikbud ini, secara langsung mengubah konsep ujian sekolah berbasis pilihan ganda yang selama ini dianggap menutup pengembangan diri siswa. Selain itu, guru dan sekolah bisa lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Melalui aturan ini, peserta didik dinyatakan lulus setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap, perilaku baik, dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.